Halo Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami bertiga. Saya Maria Viana Pono, teman saya Marcin Paulus Temita, Francisca Linda Tae. Di sini kami bertiga akan menyelesaikan proyek UAS kami, yaitu mendesain aplikasi berbasis grafik user interface atau GUI menggunakan bahasa pemrograman Visual C++. Di sini akan kami bagi 3 tugas. Yang bagian pertama adalah membuat formnya di Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian dilanjutkan dengan membuat database menggunakan PHP MySQL. Lalu yang ketiganya untuk bagian scriptnya untuk menghubungkan di formnya dengan database-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, di bagian pertama yaitu membuat form. Yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian untuk membuat form baru, kita pilih New Project. Lalu di sini ke Windows Form Application, kita rubah namanya di sini. Teman-teman kalau mau buat folder baru, caranya seperti itu. Karena di sini kami hanya menjelaskan yang sudah kami kerjakan dan sudah jadi, maka saya langsung buka saja programnya. Ini. Nah, ini dia form yang sudah jadi. Di sini saya jelaskan pertama. Untuk gambar ini, kita menggunakan toolbox. Kita menggunakan toolbox, view, toolbox. Nah, untuk gambar sendiri, itu kita menggunakan fungsi yang picture box. Di mana dia? Ya, ini dia picture box. Ini untuk fungsi kita buat gambar sini. Lalu yang berikut untuk tulisan-tulisan ini kita menggunakan fungsi label. Yang ini L, di mana L? Label yang ini. Ini tinggal drag saja ke sini, diatur-atur. Kemudian kalau mau rubah namanya di sini. Ini untuk merubah namanya, misalnya UAS apa segala macam. Oke. Ini kita hapus saja. Nah, yang berikut adalah untuk kotak-kotak ini, di mana nanti akan diisikan datanya di kotak-kotak ini. Ini kita menggunakan fungsi text box. Ya, yang ini. Ini juga sama, tinggal di drag lalu diatur. Nah, kemudian ini kita hapus kembali. Cut. Kemudian untuk fungsi yang ini menggunakan fungsi button box, button ini. Nah, ini juga sama, tinggal di drag lalu disimpan. Ini namanya juga sama, tinggal dirubah di sini. Kemudian untuk warnanya, nah untuk mewarnainya di sini back color. Nah, ini bisa pilih-pilih mau warna apa, terserah. Lalu yang berikut adalah bagian untuk membuat database, akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, langkah berikutnya kita akan buat database. Langkah yang pertama kita nyalakan Exam. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita buka Google Chrome. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Kita seperti ini. Enter.
muncul seperti ini. Di sini database-nya sudah kami buat dengan nama IDMB, yang berarti ID mahasiswa baru. Kita klik. Oke, sorry teman-teman, bukan ID tapi input data mahasiswa baru. Oke, di sini di dalamnya terdapat tabel bio. Tabel bio terdiri dari 12 record, yaitu yang pertama ID nama, jenis atau tipe datanya itu input sebagai primary key untuk ID nama, kemudian nama, alamat itu teks, tipe datanya, jenis kelamin juga teks, tempat lahir teks, tanggal lahir itu menggunakan tipe data varchar dengan ukuran 25, kemudian asal sekolah menggunakan teks, nama ayah teks, nama ibu teks, pekerjaan ayah teks, pekerjaan ibu tipe datanya juga teks, dan juga nomor HP menggunakan tipe data varchar. Oke, jadi seperti ini untuk database-nya. Selanjutnya untuk koneksi dari database dengan input atau form yang ada di Microsoft Visual Studio yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengkoneksikan tabel database yang tadi teman saya sudah jelaskan. Di sini nama tabelnya bio dengan nama database IDMB. Cara mengkoneksikannya di sini saya menggunakan 3 aplikasi untuk mengkoneksikan. Yang pertama itu ODBC. Nah, ODBC ini ada 2, yang satu ini 32 bit, yang satu itu 64 bit. Nah, di sini kita akan menggunakan yang 64 bit. 64 bit. Kalau 32 bit dia tidak support. Kalau 64 bit dia support. Kemudian muncul seperti ini. Selanjutnya di sini klik ADD. Di sini klik ADD. Kemudian di sini pilih saja MySQL ODBC 5.1. Ya, seperti ini. Kemudian finish. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal saja di sini kita kasih nama bebas. Untuk mengkoneksikannya namanya bebas. Di sini saya punya nama Marsen. Kemudian di bagian server ini kita ketik localhost, usernya root, kemudian di passwordnya kita kasih free atau kasih kosong. Kemudian di bagian database ini kita cari hubungkan database yang sudah kita buat, itu IDMB. Oke, setelah itu kita tes. Nah, kalau muncul seperti ini connection successful, berarti di sini sudah sukses untuk mengkoneksikan. Klik OK, dan OK. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menghubungkannya lagi, di sini saya menggunakan aplikasi tambahan atau aplikasi cadangan. Di sini saya menggunakan MySQL yang ini, MySQL Connector Net 699. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke Microsoft Visual Studio untuk memasukkan skripnya. Di sini tinggal saja klik, contohnya mengaktifkan tombol button seperti simpan, hapus, dan edit. Tinggal saja klik 2 kali, maka codingnya akan muncul seperti ini atau skripnya. Nah, di sini skripnya kami sudah buat skripnya. Ini untuk bagian simpan, skrip untuk simpan seperti ini.
Kemudian kita kembali ke formnya seperti ini. Kemudian untuk mengetahui hasilnya, di sini klik di bagian atas run atau F5. Maka akan muncul koneksi berhasil karena tadi kita sudah koneksi dengan ODBC 5.1, maka akan muncul koneksi berhasil. Oke, kita klik OK, maka muncul form baru seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi form-form tersebut. Nah, di sini untuk ID namanya kita isi dengan angka atau angka Romawi. Di sini kami menggunakan angka Romawi karena kalau menggunakan angka dia tidak terbaca. Oke, nama di sini contohnya Maria Vena Kono dengan alamat contohnya Keva. Jenis kelaminnya perempuan. Tanggal lahirnya 09/09/1999. Kemudian tanggal, ini tempat lahir bukan tanggal lahir, sorry. Kasih pindah di sini tempat lahirnya Keva atau Kolbano. Tempat lahirnya Kolbano. Kemudian asal sekolahnya SMA Keva. Nah, ini contoh saja. Kemudian nama ayahnya Filipus. Nama ibunya Magdalena. Nama ibunya Magdalena. Pekerjaan ayahnya PNS. Kemudian pekerjaan ibunya biasa ibu rumah tangga. Kemudian nomor HP-nya 08. Ini sebagai contoh. Ya. Ketika sudah selesai mengisi data di sini, kita klik simpan. Otomatis dia akan muncul koneksi berhasil. Kita klik OK, maka data disimpan. Oke. Nah, untuk mengetahui hasil bahwa data tersebut telah disimpan di database, kita buka database yang tadi kita buat. Nah, di sini kita ke jelajahi. Nah, di sini sudah terisi datanya. Di sini Maria Vena Kono, alamat Keva, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kolbano, tanggal lahirnya sudah ada, asal sekolah SMA, nama ayahnya Filipus, nama ibunya Magdalena, pekerjaan ayahnya PNS, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke bagian formnya. Nah, di sini kita isi lagi. Contohnya di sini ID namanya kita kasih kosong. Lalu di sini kita simpan ulang lagi. Nah, maka akan muncul di sini ada data yang belum diisi. Silakan isi data tersebut. Oke. Klik OK. Lalu di sini kita isi data tersebut. Contohnya 2. Lalu namanya Francisca Linda Dai. Ya, alamatnya ND. Ya, seperti itu. Kemudian simpan. Ya, kita lihat lagi di database-nya. Kita refresh. Nah, maka akan muncul data baru di bawah sini. Jadi Francisca Linda Dai. Ya, seperti itu. Nah, untuk tombol edit hapus, tombol edit dan hapus di sini hapus juga bisa.
data dihapus atau diedit juga, data diupdate seperti itu. Kemudian kita kembali ke tampilan awalnya. Ini bagian scriptnya seperti ini. Ini untuk mengaktifkan tombol simpan. Ini query-nya. Di sini dia ambil dari text box 1, text box 2 ini dilihat dari sini. Ini text box yang kita mendesain di bagian sini, text box. Seperti itu. Kemudian ini untuk mengaktifkan tombol hapus, dan di sini untuk tombol edit. Seperti itu. Nah, untuk bagian logo di atas ini, di sini untuk memasukkan logo seperti ini atau gambar, di sini kita gunakan picture box. Nah, di sini picture box. Di sini saya berikan contoh picture box. Contoh di atas sini. Nah, untuk memasukkan gambar, klik saja di segitiga yang di atas ini, klik. Kemudian cause image. Kemudian di sini pilih import. Nah, di sini kita mau kasih masuk gambar yang seperti apa yang kita kasih masuk. Logo stikom di mana? Ya, seperti itu untuk memasukkan gambar atau logo. Di sini kita delete saja. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk mengkoneksikan database dengan Microsoft Visual Studio. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, mengkoneksikannya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama itu ODBC yang 64 bit. Kalau 32 bit itu dia tidak support, jadi kita harus menggunakan yang 64 bit. Baik, mungkin penjelasan kami cukup sampai di sini. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Saya Francisca Lindet Ae. Dan saya Marcin Polistemita. Saya Maria Fiena Kono. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Dah.